Video kali ini saya akan membahas film sniper terbaru berjudul The Mother yang rilis pada tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang wanita mantan pasukan khusus yang sangat brutal. Ia terpaksa kembali beraksi demi menyelamatkan anaknya dari para mafia kejam. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita tonton sampai selesai. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang informan bernama Jen. Dia sedang diinterogasi oleh dua agen FBI yang bernama Cruz dan Harry. Mereka tidak tahu bahwa Jen adalah mantan sniper dari pasukan khusus yang sangat disegani karena kehebatannya. Tapi setelah keluar dari militer, Jen malah terlibat dalam perdagangan senjata ilegal yang dipimpin oleh dua mafia kejam yang bernama Adrian dan Hector. Hector Alvarez. Jen melaporkan kejahatan mereka kepada FBI sebab Adrian dan Hector telah melanggar prinsipnya. Tujuan Jen melaporkan hal ini untuk mendapat perlindungan dari FBI karena para mafia sedang memburunya. Apalagi saat ini dia sedang hamil dan akan melahirkan seorang anak. Ternyata para mafia berhasil mengetahui pertemuan ini, namun tiba-tiba serangan itu mengakibatkan semua agen tewas di tempat. Namun masih ada seorang agen yang berhasil selamat, yaitu Cruz. Tapi sekarang dia terluka cukup parah akibat tertembak. Melihat itu, Jen segera menolongnya supaya tidak mengalami pendarahan. Setelah menyelamatkan Cruz, Jen membuat peledak menggunakan bahan yang ada lalu bersembunyi di dalam kamar mandi. Saat Adrian akan masuk ke kamar mandi, Jen langsung melepaskan peluru terakhirnya. Tapi sayangnya tembakan itu hanya mengenai tangan Adrian. Ketika Jen akan dihabisi, terjadi sebuah ledakan yang membuat Adrian terbakar. Sementara Jen segera membasahi tubuhnya agar tidak ikut hangus. Singkat cerita, Jen dibawa ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Dan beruntungnya Jen melahirkan anak perempuan dengan selamat. Melihat bayinya dalam keadaan sehat tentu saja membuat Jen sangat bahagia. Tapi kebahagiaannya sebagai seorang ibu tak bertahan lama karena pihak FBI akan mengambil bayi Jen. Mengetahui hal itu, Jen menolak karena dia ingin membesarkan anaknya. Seorang agen senior bernama Ellie menjelaskan bahwa Adrian masih hidup sebab diselamatkan anak buahnya. Ellie juga menyuruh Jen untuk bersembunyi sementara waktu sampai para mafia berhenti mencarinya. Demi keselamatan putrinya, Jen akhirnya setuju. Jen meminta kepada FBI agar putrinya diadopsi oleh keluarga baik-baik. Dan Cruz harus melaporkan kepada Jen saat putrinya dalam bahaya. Cruz pun langsung setuju karena dia telah berhutang nyawa kepada Jen. Sebelum berpisah, Jen menyempatkan diri untuk menjenguk bayinya. Kemudian ia segera pergi ke wilayah terpencil di Alaska. Sesampainya di sana, Jen meminta bantuan kepada temannya yang bernama John untuk mencarikan tempat tinggal. Setelah itu, John segera mengantarnya ke rumah kayu di tengah hutan. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, tinggal di tengah hutan membuat Jen sudah terbiasa dengan kehidupan liarnya. Setiap hari dia mengasah kemampuan snipernya dengan berburu rusa. Suatu hari John membawa surat yang ternyata berisi tiket pesawat. Jen yang menyadari kalau putrinya sedang dalam bahaya. Tanpa buang waktu, dia bergegas menyiapkan semua senjatanya. Esok paginya, ia telah mendarat di bandara dengan pesawat kargo. Di sana ternyata ada Cruz yang menjemput kedatangannya. Cruz menjelaskan kalau Hector telah mengerahkan anak buahnya untuk mengincar putrinya Jen. Cruz juga memberitahu bahwa putrinya Jen bernama Zoe dan kini telah diadopsi oleh keluarga baik-baik di kota Ohio. Setibanya di Ohio, Jen selalu memantau putrinya yang sangat ia rindukan. Setelah 12 tahun, Zoe telah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Dia terlihat bahagia dirawat oleh ibu angkatnya yang bernama Sonia. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena tangan kanan Hector yang bernama Tarantula akan mengincar Zoe.
Jen yang mengetahui itu langsung menembak mereka tanpa ampun. Tapi sialnya pandangan Jen dihalangi oleh tarantula sehingga Zoe berhasil diculik oleh mereka. Selain itu, keberadaan Jen telah diketahui oleh tarantula CS. Jen yang tak kehabisan akal langsung menghabisi mereka dengan mudah. Malamnya, Cruz berhasil melacak posisi tarantula, dan ternyata mereka membawa Zoe ke negara Kuba. Sebelum pergi, Cruz menyiapkan semuanya termasuk dokumen, dan setelah itu keduanya langsung tancap gas menuju Kuba. Sesampainya di sana, mereka mampir di sebuah warkop sambil menunggu kedatangan tarantula. Saat tarantula datang, Jen langsung menyergapnya. Namun tiba-tiba Cruz diserang oleh anak buah Hector yang membuat perhatian Jen teralihkan, sehingga tarantula berhasil melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Berkat bantuan Cruz, akhirnya Jen berhasil menabrak tarantula sampai terkapar. Kemudian Jen menginterogasi tarantula di tempat yang sepi. Tapi karena orang ini tidak mau buka mulut, terpaksa Jen harus menggunakan metode militer supaya tarantula mau memberitahu keberadaan Zoe. Di sini terlihat Jen sangat brutal, dia menyiksa tarantula tanpa ampun. Karena disiksa terus-menerus, akhirnya orang ini memberitahu kalau Zoe disandra oleh Hector. Mendengar itu membuat Jen kehilangan kesabaran dan yang terjadi. Malamnya mereka menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. Jen menceritakan masa lalunya saat dia masih menjadi pasukan khusus. Kala itu di pelatihan sniper, Jen bertemu dengan Adrian yang merupakan atasan sekaligus pelatihnya. Tapi setelah pensiun, Adrian dan Hector bekerja sama menjalankan bisnis pemasok senjata ilegal. Adrian juga merekrut Jen sebagai perantara karena Jen adalah sniper terbaik di pasukan khusus. Jen menjalin hubungan dengan Hector sampai mengandung anaknya yaitu Zoe. Awalnya bisnis haram tersebut berjalan dengan lancar, namun ternyata Adrian dan Hector melanggar prinsip Jen, yaitu melakukan bisnis perdagangan manusia. Maka dari itu Jen melaporkan kejahatan mereka kepada FBI, sehingga dia menjadi buronan dua mafia tersebut. Singkat cerita, Jen dan Cruz melanjutkan misi mereka untuk menyelamatkan Zoe. Sebelum beraksi, mereka membagi tugas. Cruz akan melakukan penyergapan di area depan markas, sementara Jen akan menjadi sniper untuk menembak para penjaga. Berkat kemampuan snipernya, Jen berhasil mengheadshot para penjaga dengan mudah. Kemudian Jen bergerak masuk ke dalam markas sambil menghabisi anak buah Hector yang tersisa. Setelah mengamankan anaknya, Jen memutuskan untuk mencari Hector alias bapaknya Zoe. Ketika Jen masuk ke sebuah ruangan, ia telah ditodong senjata oleh Hector. Di sini Hector ingin balas dendam kepada Jen karena telah mengkhianatinya. Namun ketika Hector lengah, Jen langsung menghabisinya dengan brutal. Setelah berhasil menyelamatkan Zoe, mereka kembali terbang ke Amerika. Selama perjalanan, Zoe mengira kalau wanita brutal ini adalah ibu kandungnya. Tapi Jen terpaksa berbohong kalau Zoe bukan putrinya, karena ia tidak mau jika Zoe dalam bahaya. Are you my mother? No. Selain itu, Jen harus segera kembali ke Alaska sebelum anak buah Adrian menemukannya. Di sini Jen merasa sedih karena harus berpisah lagi dengan putrinya.
Keesokan harinya ketika Cruz mengantar Zoe pulang ke rumah, namun tiba-tiba ternyata yang menabrak mereka adalah Adrian bersama anak buahnya. Adrian tidak berniat menculik Zoe, tapi dia hanya ingin memancing Jen agar mendatanginya. Where is your mother? Dan benar saja, Jen membatalkan kepergiannya untuk melindungi Zoe yang sedang terancam. Tapi sayangnya Cruz harus mati oleh mereka. Jen yang menyadari nyawa Zoe dalam bahaya, ia melempar pematik ke arah bensin mobil yang bocor sehingga dia bisa membawa Zoe kabur. Singkat cerita, Jen telah sampai di Alaska bersama Zoe. Suatu hari, Jen mengajak Zoe berburu di hutan. Ia mengajari Zoe mengendarai mobil dan juga mengajari caranya menembak dari jauh. Breathe out. Focus. Shoot. Sebagai mantan sniper pasukan khusus, Jen ingin mewariskan kemampuannya kepada putrinya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Dan Zoe mulai menganggap bahwa Jen adalah ibu kandungnya. Esok harinya, Jen membuat jebakan ranjau lalu memasangnya di sekitar rumah untuk berjaga-jaga jika para mafia mendatanginya. Ketika Zoe sedang bermain-main dengan anak serigala di tengah hutan, salah satu anak serigala menggigit tangan Zoe. Melihat itu, Jen segera membawanya ke klinik untuk diobati, tapi dia lupa memberitahu Zoe untuk memalsukan namanya. Alhasil, nama Zoe dimasukkan ke database klinik. Oleh karena itu, Jen menitipkan Zoe kepada John, sementara dirinya bersiap-siap untuk menghalau kedatangan para mafia. Dan benar saja, Adrian berhasil menemukan tempat tinggal Jen. Ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jen karena dia sendiri yang akan menghabisinya. Your mother. Di sisi lain, Zoe yang merasa ibunya dalam bahaya, dia memutuskan kabur dari rumah John untuk menemui ibunya. Ketika sebagian anak buahnya mendekati rumah, mereka malah terkena jebakan Jen. Tak lama kemudian, Adrian mendapat laporan tentang keberadaan Zoe. Dia pun memutuskan untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, Jen menyamar menjadi anak buah Adrian untuk menyelamatkan Zoe. Saat Adrian membawa Zoe, Jen menyuruh putrinya untuk melompat, sehingga dia bisa menembak Adrian. Lalu Jen mengajak Zoe pergi ke pos sniper untuk menghabisi musuh yang mengikutinya. Now. Tapi setelah berhasil menembak, tiba-tiba kepala Zoe dibidik oleh Adrian. Jen disuruh menemuinya jika Zoe ingin selamat. Sesampainya di bawah, Jen langsung ditodong senjata oleh Adrian yang ingin balas dendam. Di sini, Jen menantang Adrian berduel 1 lawan 1 sehingga terjadilah baku hantam. Ketika ibunya bertarung, Zoe diam-diam membidik kepala Adrian. Tapi sialnya, si mafia ini menyadari hal tersebut. Dia lalu menjadikan tubuh Jen sebagai tameng agar Zoe kesulitan menembak. Dan tiba-tiba, tembakan Zoe membuat mereka tergelincir. Namun sayangnya, Jen tak sadarkan diri karena terbentur batu. Setelah itu, Adrian berhasil menangkap Zoe dan membawanya kabur. Sementara Jen mulai sadarkan diri. Mengetahui putrinya telah diculik, Jen bergegas mengambil senjatanya untuk menembak Adrian dari jarak jauh. Akhirnya, Jen berhasil mengheadshot Adrian dengan sebuah tembakan jitu. Setelah melewati semua mara bahaya, Jen dan Zoe kini bisa hidup dengan damai. Di akhir film, Jen mengantar Zoe kembali pulang ke rumah Sonya. Dia juga memutuskan untuk tinggal di kota itu agar bisa lebih dekat dan melindungi Zoe putrinya.
dan film pun berakhir. Film ini menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Maka dari itu, berbaktilah kepada orang tua yang telah membesarkan kita dengan kasih sayang.